Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait bocor soal tim Ranger Medsos Erick Thohir ya. Dan mirisnya ini memakai uang rakyat. Ini sesuai yang disampaikan oleh loyalis Anies, Andi Sinulinga. Enak sekali ya. Bikin serdadu opini untuk diri sendiri tapi pakai uang rakyat ya. Dan ini hal yang kembali ya merupakan ya apa namanya akumulasi eh, pelanggaran etika publik ya sebagai pejabat publik yang terus-menerus dilakukan dan tidak ada apa namanya teguran ya dari Presiden Jokowi selaku ya presiden dan juga atasannya Erick Thohir. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com. Loyalis Anies Baswedan Andi Sinulinga mengomentari perihal bocornya tim Ranger Medsos yang disebut-sebut dimiliki oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Beredar di media sosial percakapan di acara bocor alus politik di kanal YouTube Tempo yang membahas soal tim media sosial Erick Thohir yang membuat tim media sosial untuk Erick Thohir. Salah satu akun yang mengunggah percakapan tersebut yaitu @bospurwa. Di dalam potongan video yang ditampilkan, perempuan berambut sebau mengatakan bahwa di Kementerian BUMN ada grup media sosial yang diberi nama Ranger Medsos. Adapun isi grup yaitu karyawan-karyawan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN yang kebanyakan berasal dari kalangan milenial dan atau Gen Z ya. Di Kementerian BUMN itu karena Kementerian BUMN itu mereka membentuk grup yang namanya Ranger Medsos. Isinya adalah karyawan-karyawan BUMN dan karyawan-karyawan Kementerian BUMN yang milenial. Ujar jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana. Adapun tugasnya yaitu untuk memberikan komentar positif di media sosial Erick Thohir serta membentuk opini bahwa Kementerian BUMN di tangan Erick Thohir berjaya. Ya, berarti kurang lebih sama seperti ya kerjaan para buzzer yang terus-menerus ya menunjukkan hal yang apa namanya baik-baiknya saja, tetapi di belakang kekurangan ataupun hal negatif itu ditutupi gitu ya. Kita lanjutkan. Tugasnya adalah memberikan komentar positif dan like di medsos-medsosnya Erick Thohir dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir ini lumayan percayalah gitu sambungnya. Namun hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari Erick Thohir maupun pihaknya terkait hal ini. Menanggapi hal tersebut, Andi menyindir Erick yang menyebut serdadu opini untuk dirinya sendiri namun menggunakan uang rakyat. Enak sekali ya, bikin serdadu opini untuk diri sendiri tapi biayanya pakai uang rakyat. Culas, ujar Andi. Dikutip Suara Liberty dari akun Twitter @andisiluningga pada Senin. Sementara itu dalam sebuah talk show ya pada Jumat, Erick menilai media sosial sebagai alat untuk mengontrol atau menjaga keseimbangan di antara lembaga-lembaga dan masyarakat. Ia tak memungkiri saat dirinya masih menjabat sebagai presiden Inter Milan pada 2014 silam, ada pujian ketika timnya menang dan ada makian ketika timnya kalah. Saya setuju ini bagian dari check and balance ya. Ya, sama ketika punya klub bola, ya nasibnya sama, menang dipuji-puji, begitu kalah dimaki-maki, dan perasaan itu kalau di bola seperti kalah nggak bisa tidur, seri kenapa nggak bisa menang, menang senyum-senyum sendiri, jadi sama di medsos itu ujar Erik, dikutip dari medcop.id ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bocornya adanya tim Ranger medsos ya yang sangat disayangkan itu dipakai untuk apa namanya ya memuji-muji menaikkan elektabilitas ya apalagi ini pada tahun politik adalah apa namanya cara yang strategis untuk menaikkan ya popularitas guna ya tentu saja dikait oleh koalisi untuk dijadikan satu slot sebagai bacawa pres. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai ketua umum
sebagai Menteri BUMN. Ini juga patut kita sayangkan ya, harusnya ada desakan publik untuk ya kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat ya kalau ya pelanggarannya melakukan eh, mobilisasi tim Ranger Mesos ini untuk ya kepentingan pribadi dengan memakai fasilitas publik ya. Jadi hal-hal yang kita sayangkan gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya apa tugasnya misalnya untuk memberikan apa namanya komentar positif ya. Di satu sisi ya kita ketahui kinerja BUMN ya tidak baik-baik amat ya. Yang paling menonjol adalah yang paling patut dijadikan perhatian adalah apa namanya rawannya ya tingginya tingkat apa namanya utang ya utang BUMN itu luar biasa besar ya sekitar 8.000 triliun lebih ya dan ini miris gitu ya kalau kita melihat selama ini kinerja Erick Thohir dan kemudian utang yang tumpuk menumpuk ya terus fungsinya apa gitu ya adanya BUMN ini yang terus menerus ya beroperasi tapi tidak bisa memberikan manfaat bahkan menimbulkan permasalahan diantaranya utang yang menggunung. Nah malah ditambah dengan memakai fasilitas publik untuk kepentingan pribadi ya. Ini tambah apa namanya pelanggarannya berat banget ya. Pertama etika publik dilanggar ya, pun juga untuk apa namanya termasuk juga untuk menaikkan citra ya. Nah, tentu saja ini sudah menyalahi ataupun jauh dari ya keinginan untuk menciptakan good governance dan clean government ya. Nah, ini juga akan menjadi lebih parah kalau bosnya Erick Thohir yaitu Presiden Jokowi tidak melakukan teguran bahkan membiarkan ya. Jadi ini lebih double lagi gitu ya. Sudah jatuh tertangkap pula. Maka kita juga patut mempertanyakan gitu ya. Why gitu ya. Kalau hal-hal seperti ini yang merugikan uang negara dilakukan oleh kekuasaan ya termasuk juga rangkap jabatan ya pelanggaran juga itu yang awalnya Presiden Jokowi menyampaikan untuk tidak uh, apa namanya tidak memperbolehkan rangkap jabatan tetapi semua saat ini ya jelang masa berakhir justru ya terkesan kinerja malah lebih buruk gitu ya jabatan boleh dirangkap gitu ya pun juga fasilitas-fasilitas publik itu termasuk uang rakyat ya yang termasuk di dalamnya dipakai untuk ya menaikkan elektabilitas untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tambah kacau gitu ya. Makanya salah satu hal yang penting untuk apa namanya semakin banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh istana kekuasaan ya termasuk para menteri-menterinya justru akan meningkatkan ya dukungan kepada sosok yang dipersepsikan akan membawa perubahan yaitu Anies Baswedan gitu ya. Dan justru ini akan memunculkan antipati terhadap sosok Erick Thohir yang dari awal yang muncul dalam pemerintahan Presiden Jokowi itu ya terkesan ya mendebar pesona untuk meningkatkan elektabilitasnya. Dan saat ini coba untuk dipanen ya untuk mengamankan satu slot cawapres. Ya itulah gitu ya, ketika kita ingin ya menciptakan pemerintahan yang bersih ya, malah anasir-anasir ini tetap dipelihara bahkan tidak ada teguran gitu ya. Maka apa ya what can we have gitu ya? Apa yang bisa kita dapatkan kalau seperti ini ya? Di satu sisi ya pelanggaran itu terus-menerus dilakukan oleh kekuasaan tidak ada yang menegur tidak ada hukuman ya tetapi ketika itu ya pelanggaran dilakukan oleh oposisi ya itu perlawanannya sangat keras sekali gitu ya. Nah misalnya terkait ya persoalan JIS ya yang saat ini berpolemik dan polemiknya hingga saat ini tidak kunjung selesai ya entah kapan bahkan di satu sisi kita lihat
JIS itu ya kurang lebih meskipun ada kekurangannya, tetapi tidak menafikan bahwasanya stadion itu adalah stadion baru gitu ya, dan berfungsi dengan layaknya stadion gitu ya pada umumnya. Dan stadion itu megah. Sempat disampaikan oleh Anies, proses pemasangan rooftop itu yang beratnya sampai puluhan ribu ton itu termasuk kerjaan yang tingkat kerumitannya ya diakui ya oleh ya level internasional. Nah, di satu sisi ya ketika oposisi itu selalu diserang, di satu sisi pula ya pemerintah ataupun istana ketika melakukan pelanggaran itu tidak pernah dikulik ya, bahkan terus-menerus eh, ditutupi ya. Misalnya tentang sirkuit Mandalika yang kita ketahui terdapat kerugian keuangan negara ya, rugi karena di situ ada utang kurang lebih 40-an triliun ya, tidak pernah dipermasalahkan ya. Kemudian untuk proyek kereta cepat yang konon ya itu biayanya awalnya hanya niatkan diambil dari investasi asing ya atau B2B ya, tetapi saat ini justru memakai uang negara atau APBN. Maka what can we say gitu ya, banyak sekali pelanggarannya dan tidak ada yang bisa ya untuk menindak tegas ya para pelaku ya pelanggaran yang itu dilakukan oleh orang sekitar lingkaran istana. Ya, memang harus ada desakan dari publik ya untuk mempermasalahkan ini ya. Dan kalau tidak maka setiap pelanggaran yang dibiarkan maka akan ada ya pelanggaran-pelanggaran yang baru. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi ya. Kita doakan ada perbaikan untuk ya tingkat ya kualitas pejabat yang ingin ya berubah kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.